singkat-singkatnya serta yang paling baik yang pokok-pokoknya. Saya kira itu Pak Dirman, Pak Ya, Rodi dan yang lainnya. Baik, untuk waktu dari sekarang saya akan timer untuk memulai rancangan atau seminar pada hari ini. Baik, monggo Mas Bram bisa langsung dimulai dari saat ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Muroti, Pak Maliki, dan juga Bapak Sudirman sudah berkenan hadir dalam presentasi mengenai rancangan aktualisasi saya yang mengambil tema optimalisasi layanan BK berbasis digital di MTSN 14 Boyolali. Latar belakang kenapa saya mengambil tema ini berdasarkan kondisi saat ini, Pak, di madrasah kami sedang mengalami masa transisi atau perpindahan gedung dan renovasi ruang BK, di mana ruang BK-nya ini belum bisa digunakan untuk sementara, sehingga layanan BK tatap muka terganggu. Siswa terbiasa dengan teknologi, namun layanan BK-nya masih konvensional. Kondisi yang kami harapkan layanan BK tetap bisa berjalan optimal tanpa tergantung dengan ruang fisik. Layanan BK lebih fleksibel, mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Sebelum menetapkan isu yang utama tadi, kami sudah menganalisis 5 core isu utama yang terjadi di MTSN 14. Yang pertama yaitu mengenai kurang bervariasinya metode peningkatan kemampuan baca dan menulis siswa, kurang optimalnya layanan bimbingan dasar bimbingan konseling, kurang optimalnya pembukuan data bimbingan konseling, kurangnya sosialisasi terkait aturan sekolah, dan isu utama yang kami angkat yaitu belum optimalnya layanan BK berbasis digital. Dalam analisis kelima isu tadi kami menggunakan dua metode yaitu APKL dan juga metode USG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya layanan BK digital merupakan isu utama yang paling layak untuk kami angkat di dalam rancangan aktualisasi ini. Selanjutnya dari metode tadi APKL dan USG, kami mendiagnosa menggunakan diagram fishbone dengan menggunakan kategori 4M. Yang pertama yaitu guru BK-nya belum familiar dengan platform digital. Yang kedua, tidak ada tenaga pendamping IT di madrasah. Dari sisi metode, layanan masih menggunakan konvensional yaitu tatap muka. Yang kedua, kurangnya integrasi metode layanan dengan media digital. Dari sisi material, tidak ada anggaran pengadaan teknologi pendukung dan belum ada platform khusus aplikasi BK. Untuk dari sisi milieu atau environment, kurang optimalnya ruang BK dan orang tua dan siswa belum terbiasa dengan layanan. Berdasarkan masalah yang menjadi isu utama kami tadi, kami mengusulkan gagasan kreatif terkait optimalisasi layanan BK berbasis digital di MTSN 14 Boyolali. Yang pertama mengenai identifikasi masalah yang terjadi dan kebutuhan layanan BK yang berbasis digital. Yang kedua, sosialisasi dan penguatan komitmen layanan BK berbasis digital, yaitu menggunakan WA, Zoom, ataupun Google Meet. Yang ketiga, pembuatan form Google untuk layanan BK berbasis digital.
4. Uji coba dan implementasi bertahap layanan BK berbasis digital. Yang kelima, evaluasi dan tindak lanjut layanan digital. Ya, dengan langkah-langkah ataupun tahapan kegiatan sebagai berikut. Ini karena mohon maaf Pak, ini karena waktunya terbatas, jadi sepertinya saya next ya Pak ya, karena ini kegiatannya cukup banyak. Ke jadwalnya terkait dengan identifikasi masalah dan kebutuhan layanan BK, itu saya untuk 5 hari kerja pertama, kemudian sosialisasi 5 hari kerja pertama, kemudian begitu juga dengan penyiapan media sekitar 5 hari berikutnya. Uji coba dan implementasi sekitar 10 hari, dan 5 hari terakhir untuk evaluasi dan tindak lanjut BK berbasis digital. Tujuan dari rancangan aktualisasi ini yang pertama untuk mengimplementasikan core value ASN berakhlak, khususnya nilai adaptif, akuntabel, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas sebagai guru BK. Yang kedua, mengoptimalkan layanan BK berbasis digital sebagai bentuk inovasi layanan di MTSN 14 Boyolali. Yang ketiga, mendukung pemenuhan kewajiban dalam rangka kelulusan pelatihan dasar CPNS sesuai ketentuan dari LAK. Selanjutnya, manfaat bagi stakeholder untuk memberikan kemudahan akses layanan bagi siswa dan orang tua secara daring. Yang kedua, meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan konseling. Yang kedua, bagi organisasi, mendukung visi madrasah dalam menciptakan peserta didik yang cerdas, soleh, berprestasi, yang efektif, dan inovatif. Yang kedua, menunjang misi madrasah dalam mewujudkan lulusan dengan wawasan teknologi, serta mendukung pembelajaran dan layanan yang berbasis minat bakat yang inovatif. Yang ketiga, bagi unit kerja, menjadi model praktik yang baik dalam penerapan layanan digital di lingkungan MTSN 14 Boyolali, meningkatkan efektivitas kerja guru BK melalui sistem digital yang terdokumentasi. Yang keempat, bagi peserta pelatihan dasar, memberikan ruang untuk penerapan kompetensi hasil pembelajaran selama latsar CPNS. Yang kedua, meningkatkan kepekaan terhadap isu di satuan kerja serta kemampuan menyusun solusi 1 menit lagi, Mas. Nilai-nilai ASN. Ya. Terima kasih Pak dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Mas Bram sudah menyampaikan presentasi untuk rencana aktualisasinya. Langsung waktunya saya sampaikan ke mentor, monggo. Waktu 4 menit. Ya. Terima kasih Pak Maliki dan Bapak Gubernur sebagai penguji, dan yang kami banggakan Bapak Bram Titun Asmoro dari kami selaku mentor. Memang benar apa yang disampaikan Pak Bram, bahwa dari latar belakang kondisi madrasah saat ini, memang perpindahan gedung yang dari gedung lama kami mendapatkan SPSN, dan ketika pindah ke gedung baru itu beberapa kegiatan itu belum mempunyai ruang seperti perpustakaan, kemudian BK, BKS, dan perpustakaan. Kami sedang berusaha untuk menggali dana melalui komite untuk membangun gedung itu. Kemudian untuk persiapan kami dalam darurat ini, kami menggunakan satu gedung untuk kami bagi menjadi 4 kegiatan, sehingga sangat terbatas sekali, khususnya di ruang BK ini dalam kegiatannya, karena hanya berukuran kalau nggak salah 3x2. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, Pak Bram mengangkat isu, saya kira tepat sekali, bahwa untuk menggunakan layanan BK ini agar berjalan optimal, kemudian fleksibel dan mudah diakses, dan barangkali siswa-siswi saat ini kan juga sudah terbiasa dengan teknologi, dan mungkin keuntungannya juga untuk konsultasi secara
dari atau dengan tanpa tatap muka itu mungkin membuat siswa juga tidak enggan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Sehingga dengan itu diangkat Pak Tito, semoga nanti menjadikan madrasah kami MTS Negeri 14 Boyolali ini menjadi madrasah yang mutunya semakin meningkat dan menjadi madrasah pilihan masyarakat. Itu yang kami harapkan. Sekali lagi kami ucapkan semoga apa yang disampaikan yang diangkat oleh Pak Bram ini nanti menjadikan landasan bagi kami untuk meningkatkan khususnya di bidang hubungan konseling yang diampu oleh Bapak Bram. Mungkin itu yang kami sampaikan Bapak karena waktunya terbatas. Dari saya terima kasih. Terima kasih Pak Surati. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya monggo Pak Dirman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Murad, Pak Kamat, Kepala Madrasah yang saya hormati, kemudian Pak Haji Maliki, kemudian Mas Izi ya, dan Mas Bram, guru bangsa kita ini. Mas Bram, hanya ada 3 hal yang perlu saya tanyakan kepada Mas Bram. Pertama, saya khawatir di era sekarang ini era serba aplikasi gitu ya, serba aplikasi. Kemudian banyak ASN yang sudah mulai lupa sebagai pejabat fungsional itu sudah mulai lupa tugas utamanya. Banyak yang dikerjakan di luar tugas utamanya. Tugas tambahan itu menjadi lebih diutamakan daripada tugas utamanya. Pertanyaan saya adalah, Mas Bram meyakinkan saya bahwa memang ini adalah tugas utama dari seorang guru bimbingan konseling. Karena saya khawatir portofolio juga merupakan tugas daripada jabatan fungsional Prakom yang seharusnya dibuat oleh para Prakom yang kemudian kita sebagai jabatan lain seperti jabatan guru bimbingan konseling memanfaatkannya atau menggunakan alat itu sebagai sarana untuk melakukan bimbingan konseling. Saya butuh diyakini itu pertama. Yang kedua, tentu memang ini bagian daripada sebuah inovatif kita ya, saya dukung itu. Tapi jika nanti ditemukan ada siswa yang tidak jujur untuk mengisinya, maka langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh Mas Bram? Mungkin itu 2 aja ya. Silakan Mas. Baik. Terima kasih Pak Sudirman. Mengenai layanan digital ini sih untuk yang saat ini kita memang masih menggunakan aplikasi yang sudah ada, Pak. Jadi kita memang fokusnya menggunakan WA, Zoom atau Google Meet. Artinya guru BK sendiri saya pikir sudah familiar dengan ini, anak-anak juga sudah familiar dengan ini, karena fokus yang pertama itu untuk layanan konselingnya dulu, Pak. Nah, karena yang paling utama dari BK ini kan layanan konseling ya, Pak, yang tatap muka untuk 2 orang, jadi itu bisa dengan video call ataupun dari Google Meet. Untuk layanan yang lain itu memang itu untuk tindak lanjut, Pak, untuk berikutnya, misalnya untuk bakar minat itu kan untuk bikin form Google itu. Untuk form Google itu saya sendiri masih bisa sih untuk bikin form yang sederhana seperti itu, dan cukup simpel sih untuk membuatnya. Terus mengenai yang kedua ya, Pak, yang mengenai jika siswanya mengisi form tapi berbohong gitu ya, Pak ya. Ya, untuk layanan digital ini tentu adalah salah satu pilihan. Jadi selain digital tentu layanan konvensional juga tetap kita jalankan, Pak. Ya, artinya ketika kita meragukan isinya ya berarti ya
kita harus panggil siswanya secara tatap muka, secara konvensional untuk memastikan apakah yang dia tulis ini, yang jadi keluhan dia ini benar-benar sesuai dengan apa yang dia alami, seperti itu, Pak. Baik, artinya kita berharap rancangan aktualisasi ini nanti benar-benar dilakukan dan tidak hanya sekedar sebagai tugas latsar, Iya, Pak, siap. tetapi juga akan bisa diaplikasikan secara terus-menerus ke depan di tempat kerja Pak Bram, dalam hal ini di MTS Negeri Boyolali gitu ya. Berharap itu mungkin dari saya saja, itu saja Pak Maliki atau Pak Murat dan Pak Idis. Oke. Terima kasih Pak Dirman. Ya, waktunya sisa 4 menit. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Bapak Murodi sama Mas Bram bisa meninggalkan room ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, Mas.